wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman, apa kira-kira ada teman yang tidak masuk atau minta izin? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, karena hadir semua, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya nih sebelumnya. Kira-kira untuk minggu lalu nih, kita belajar tentang apa teman-teman? Ada yang ingat? Minggu lalu kan kita belajar tentang konsep teori asam basa. Dan di mana ada 3. Ayo, siapa yang masih ingat 3 konsep teori asam basa? Adik Puja apa Adik Puja? Ada teori Arrhenius, Lowry, sama Lewis. Oke. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang teori konsep asam basa, hari ini kita akan masuk teori baru nih. Sebelumnya, teman-teman datang ke sekolah hari ini nih, memiliki sebuah tujuan pastikan. Pendidikan itu kan diartikan sebagai tombak nanti teman-teman menjadi perubahan di dunia kedepannya. Jadi usaha teman-teman datang ke sekolah ini tidak hanya cuma belajar. Jadi awal dari teman-teman untuk mencapai cita-cita dari semuanya ini. Oke, tentang tadi konsep asam basa. Hari ini kita akan belajar tentang kesuburan tanah sana. Nah, di sini, apakah teman-teman ada orang tuanya sebagai petani atau punya ladang di sawah? Kira-kira ada enggak? Ada. Nah, kira-kira tentang kesuburan tanah ini, tanah dari milik teman-teman itu kira-kira ditambahin apa nih biar subur? Pupuk. Bagus ya Puja, pupuk. Terus kira-kira dari pupuk itu, kenapa pupuk berhubungan dengan kesuburan tanahnya? Karena kandungan pupuknya. Nah, kira-kira dari kandungan pupuknya ini, teman-teman bisa tahu nggak? Ternyata pupuk itu mempunyai nilai pH, yaitu di mana nilai pH itu mempengaruhi tentang kesuburan tanah ini. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar tentang menghitung nilai pH dari sebuah larutan dan asam atau basa. Oke, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menentukan nilai pH dan larutan asam basa dengan benar. Oke, hari ini kesuburan tanah dan pH. Kira-kira pH, ada yang tahu tidak apa itu pH? derajat gas. Ya, derajat keasaman. Jadi mana dari pH lebih dari 7 itu disebut apa? Kemarin Ibu sudah jelaskan. Basa. Lebih dari 7 itu basa. Kemudian ada juga pH kurang dari 7. Dan di mana disebut apa teman-teman? Asam. Kemudian juga ada pH sama dengan 7 ya, di mana kita sebut netral. Yang biasanya itu pada larutan air. Air itu H2O ya. Nah, dari pH 7 atau lebih dari 7 dan kurang dari 7, kita itu bisa membedakan menjadi itu ada asam, kemudian ada basa. Nah, ternyata larutan asam dan basa itu dibagi lagi teman-teman. Di mana ada asam kuat dan juga ada asam lemah. Dan begitu juga pada larutan basanya. Ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, hari ini kita akan menghitung dari semua larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu asam kuat. Nah, masih ingat belum? Ternyata larutan asam itu mengandung contohnya ya,
HCl. Jika kita uraikan, ternyata HCl itu mengandung H+ dan apa? Cl? Cl-. Nah, ternyata asam kuat itu mengandung ion H+, teman-teman. Sehingga asam kuat itu dapat terionisasi dengan sempurna. Karena terionisasi sempurna, sehingga asam kuat itu sering disebut dengan elektrolit kuat. Nah, contohnya kan tadi HCl ya. Ini digambarkan. Jika HCl dimasukkan, dia kan akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, yang dimana Cl- yang kita tulis X mula-mulanya, jika dia bereaksi, ini kan habis, X-nya turun, sehingga reaksi setimbangnya itu 0, X dan X. Dari nilai pH, pada dasarnya pH itu mempunyai rumus, teman-teman. pH sama dengan log H+. Nah, ini adalah rumus utama dari suatu pH, teman-teman. Dari nilai terionisasinya tadi, kita dapat mengetahui bahwa H+ itu sama dengan nilai A dikali dengan konsentrasi dari asamnya. Nah, contoh soal. Ibu ada sebuah larutan asam sulfat, yang dimana H2SO4 mempunyai konsentrasi 0,1 m. Nah, kira-kira berapa pH-nya? Yuk, kita hitung sama-sama dengan rumus yang Ibu sebutkan tadi. Yang dimana H+-nya sama dengan A, yaitu ion dari H+-nya, dikali dengan konsentrasi asamnya. Nah, dari H2SO4, kira-kira ion H+-nya ada berapa nih, teman-teman? H2SO4. SO4, jika kita ionisasikan H+ dengan SO4 min, di mana nilai X2 dengan nilai X-nya 2, sehingga nilai A-nya 2, konsentrasi dari asam sulfatnya yaitu 0,1, sehingga 2 dikali 10 min 1 M. Nah, dari sini teman-teman bisa paham belum ya? Untuk mengetahui nilai H+-nya. Nah, kemudian jika kita sudah mengetahui nilai H+-nya, kita bisa mengetahui pH-nya dengan rumus yang ini min log H+. Nah, min log kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, teman-teman kan teman-teman sudah belajar tentang matematika pemulatan ya. Teman-teman pasti ingat nih rumus dari min log dengan nah, jika basisnya tetap 10, kita bisa mengetahui nilai dari C. Ini rumus log yang teman-teman ketahui di rumus matematika, sehingga jika kita masukkan ke dalam sini, ini sebagai absisnya kita turun min 1 min log 2. Nah, kira-kira udah paham untuk menentukan nilai pH-nya? Oke, kita lanjut ya untuk kita masuk ke asam lemah.
asam lemah. Nah, berbeda dengan asam kuat, ternyata asam lemah itu dapat terionisasi secara sebagian. Contohnya nih, ibu punya larutan CH3COOH. Nah, jika kita ionisasikan COO- dengan H+. Nah, ternyata ini tuh dapat terionisasi sebagian teman-teman, sehingga dari larutan ini dapat kembali lagi menjadi CH3COOH. Nah, ini makanya disebut dengan terionisasi sebagian. Nah, misalnya ini ini sehingga reaksi kesetimbangannya ini turun, yang dimana ini nilainya Y dan ini ibu misalkan Y. Reaksi setimbangnya ini X min Y dan ini turun. Ini turun. Nah, dari ini kita dapat mengetahui nih dari sehingga Ka karena kan dalam asam lemah terjadi kesetimbangan nih teman-teman. Jadi kita itu dapat mengetahuinya dari kesetimbangan ini itu dengan adanya ini. Sisanya ini kita turunkan. Jadi kita itu tahu dan nah, ini untuk perhitungan pada asam lemah. Contoh soal nih, Ibu berikan contohnya tadi, contoh dari lain larutan dari asam itu ada HF. Dengan konsentrasinya, Ibu misalkan memiliki konsentrasi 0,01 M. Kemudian nilai Ka itu konsentrasi ketetapannya ya teman-teman. Dari kesetimbangan itu Ibu kasih 0,4 dikali 10 bahkan 4. Nah, kira-kira berapa nilai pH-nya? Nah, kita ketahui sebelumnya untuk mengetahui nilai H+-nya kita menggunakan rumus yang tadi yang dimana akar Ka dikali dengan konsentrasi dari asamnya. Di sini nilai Ka-nya kita masukkan 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 0,01 M. Nah, ini kita dapat hitung sehingga akar sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 0,01 tambah 2 ya. Jadi, nah, akarnya kita hilangkan menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita ketahui nih nilai H+-nya dari HF sendiri itu 2 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga kita dapat mengetahui nih pH-nya. Kita menggunakan rumus yang kembali lagi ke rumus awalnya yaitu pH sama dengan log H+. Min log sama dengan kita masukkan nilainya